Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman jamaah ahli pengajian rahimakumullah, melanjutkan dan mengulang bahasan kita mengenai hal-hal yang dilarang di dalam masjid. Sebagaimana kita ketahui dalam sejarah, ketika Rasulullah SAW diutus, beliau tidak pernah membangun bangunan apapun termasuk masjid kecuali setelah hijrah ke Madinah. Di Mekah selama 13 tahun beliau tidak membangun sarana fisik, karena memang yang lebih didahulukan adalah membangun sumber daya manusia. Jadi isinya dulu, jamaahnya dulu, nah nanti baru sarana fisik mengikuti. Kenapa? Karena memang ketika beliau diutus di satu masyarakat yang pemikirannya terkungkung oleh keyakinan materialisme. Jadi serba materi, serba bendawi. Yang diagung-agungkan itu fisik, yang tidak kelihatan fisiknya itu tidak ada harganya. Nah, sampai saking merasuknya pemikiran ini, maka Tuhan yang disembah pun harus terlihat, harus berupa benda, ada yang dari batu, dari kayu dan sebagainya. Nah, oleh karena itu Nabi SAW bukan tidak mementingkan, tapi beliau secara bertahap mengikis keyakinan materialisme ini dengan tidak terlebih dahulu membangun sarana-sarana fisik yang megah, tapi isinya. Nah, sampai di Madinah baru beliau membangun masjid yang amat sangat sederhana. Jadi jangan digambarkan Masjid Nabawi itu seperti masjid kita sekarang. Dulu awal-awalnya sangat sederhana. Dinding-dindingnya dari tembok berupa tanah liat, kemudian tiang-tiangnya dari pelepah kurma, atap pinggirnya dari daun-daun kurma, dari pohon kurma, tanpa atap. Makanya kalau panas ya kepanasan, kalau hujan kehujanan. Jadi kalau wajar kalau dulu hujan lebat, muazin itu mengumandangkan ala shollu fi buyutikum atau fi rihalikum, sholatlah di rumah kalian. Karena di sana itu kan hujan jarang, begitu sekali hujan langsung banjir. Orang yang datang ke sana pasti akan terhalang oleh banjir. Sholatlah di rumah-rumah kalian. Kalau panas terik, maka azan itu diundurkan, adzan itu diundurkan.
Jadi apa, dinginkan lebih dahulu, abridu, dinginkan dulu, jangan pada cuaca terik. Fa inna syiddatal harri min fayhi jahannam, karena teriknya panas matahari itu diantara hembusan api jahanam. Jadi seperti itulah gambarannya. Saking sederhananya, sampaikan ada kisah orang Arab itu Arab pesisian, Arab kampung, masuk masjid lalu kencing di sana. Pabala binahiyatil masjid, karena tidak tahu ya bangunan naon cenah itu, disangka nanti kana naon bae. Nah itu secara fisik, tapi ternyata dengan kesederhanaan Masjid Nabi itu justru mengundang orang datang ke sana minimal 5 kali dalam sehari, itu dalam waktu sholat berjamaah, bukan hanya dari daerah sekitar, tapi minal awali. Minal awali itu dari pinggiran-pinggiran Madinah. Nah kalau diukur dari Masjid Nabawi ke pinggiran Madinah itu kurang lebih 5 kilo. 5 kilo tidak ke mana merendah. Itu setiap hari, sehari 5 kali datang ke Masjid Nabi. Sampai ada orang berkata, ya Rasulullah, kalau Anda percaya ini, innaka la ahabu ilayya min nafsi, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri, daripada anakku, istriku, hartaku, dan siapapun. In aku nupil baiti, jika aku sedang di rumah, fa'azkuruka, ingat kepadamu, Pama asbiru hatta atiya ilaika, saya tidak sabar ingin segera bertemu dengan Anda, mendengarkan nasihat Anda. Jadi saking tertariknya ke masjid itu, walau sangat sederhana. Jadi bukan masalah bangunan masjidnya, tapi ajaran. Ajaran yang ada di masjid itu. Jadi ingin cepat-cepat. Baru beres duhur ingin segera asar. Karek di asar geus hayang geura maghrib. Anu urang masuk di balik. Karek di asar geus maghrib deui wae. Dasarna pan setengah genep. Beres asar teh ngomong maghrib. Ngamuk cing atuh muadzin teh cenanya. Beungeut ge basih keneh antara wudu adan lain salah anu adan atau salah nu wudu telat begitu. Nah sampai begitu. Jadi si hati itu terkait ke masjid itu kan ada 7 kelompok yang oleh Allah nanti pada hari kiamat akan diberi naungan, yaitu orang yang hatinya terkait ke masjid, beli hayang gerak datang ke masjid, hayang ngadenge nasihat Nabi, pulang ke rumah itu seperti membawa sesuatu yang menggembirakan, boga bekal. Naon cek puasa kolot mah pepernian, terugi datang ke masjid deh. Nah begitu. Nah sebaliknya nanti Nabi akan marah semarah-marahnya kepada orang yang mengkondisikan orang lain jadi enggan ke masjid. Di antaranya Rasul pernah marah kepada sahabat yang bernama Mu'ad bin Jabal. Dia sholat Isya, bacaannya terlalu panjang, tepirah. Rakaat pertama maca surat Al-Baqarah. Berapa? 286 ayat.
Nu di tukang aya namanya itu ashabun nawadi. Ashabun nawadi itu tukang nyebolan korma dari pagi sampai sore. Capek nama capek, tapi dah hayang menang ganjaran sholat isya berjamaah. Datang ke masjid, mampeng, germa tunu, capek. Ieu rakaat kahiji Al-Baqarah, teu mungkin rakaat kadua Inna A'thaina, teu mungkin. Pasti Ali Imran. Maka dia mundur. Nah itu namanya mufaraqah. Jadi boleh. Jadi kalau bapak-bapak ada kebutuhan mendesak imam yang rada panjang, mundur boleh. Begitu. Dia mundur menyelesaikan karena tidak kuat. Mu'ad marah. Mungkin nafakta silaimu napek kakarabe Al-Baqarah wis mundur mau ditamatkeun gitu. Namun tidak enak si orang itu datang kepada Nabi, ya Rasulullah, inna ashabun nawadi, kami ini pekerja berat, datang ke masjid ingin mendapat pahala berjamaah, tapi kami tidak kuat. Ternyata imam terlalu panjang, kami sangat capek, kami mundur, tapi kami disebut munafik. Maka Nabi mengatakan, afatan anta ya Mu'ad, wahai Mu'ad, engkau jangan membuat fitnah. Jadi fitnah itu satu kondisi yang membuat orang tidak nyaman untuk beribadah. Mereka masjid sieun, mau teu Al-Baqarah eta mah, atau mau teu nyindiran ustaz eta mah. Aya deui ayeuna sieun kuno gelo ayeuna mah. Itu fitnah itu. Jadi dikondisikan umat keur maharoream ka masjid teh. Aya nu gelo, aya bogoh we beuki sieun. Itu fitnah. Jadi mengkondisikan supaya umat tidak nyaman dalam beribadah, berbagai macam cara. Nah sekarang itu sedang terjadi dengan berbagai macam caranya, diantaranya dari dalam, yaitu imam tidak surti kepada makmum. Kata Nabi, lihat dulu ke belakang, jangan sampai ada orang yang sudah tua, yang sakit, wazal hajat, yang punya keperluan mendesak. Cobalah baca yang wajar-wajar saja. Kecuali kalau engkau sholat sendirian, silahkan yang panjang-panjang. Nah seperti itu oleh Nabi jadi dikondisikan. Jadi satu, umat diberi bekal untuk kehidupan dunia dan akhirat. Yang kedua, dikondisikan supaya nyaman. Jadi masalah fasilitas itu nomor berapa? Nah, yang penting kenyamanan ini, karena kalau dilihat secara fisik sangat sederhana. Di zaman Abu Bakar begitu, di zaman Umar juga begitu. Nah baru di zaman Utsman sudah mulai agak rapuh, maka dirombak, direnovasi. Jadi tidak jadi masalah kalau memang sudah saatnya, sudah waktunya. Nah kemudian walaupun masjid itu amat sangat sederhana, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat aturan-aturan. Kenapa? Wa annal masajida lillah, itu dalam surat Jin. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, namanya disebut rumah Allah. Jadi artinya kita yang datang ke masjid itu sebagai tamu. Dan yang namanya tamu itu harus mau diatur oleh pribumi, tidak seenaknya. Jadi makanya tidak boleh ada masjid milik pribadi, itu tidak boleh. Atau milik organisasi, tidak boleh. Ini hanya sebagai nazir, hanya sebagai penyelenggara, takmir, pemakmur, itu silakan.
Dan tidak boleh sesama muslim saling melarang. Wah, si eta mah beda madhab, beda pemahaman, tidak boleh masuk ke masjid ini, tidak bisa. Masjid itu milik Allah, siapapun berhak untuk masuk ke sana, tapi ada aturannya. Nah, di antaranya yang pertama, orang yang junub itu dilarang berada di masjid. Junub itu dari janbun, artinya jauh. Kalau istri itu haid, kalau laki-laki punya hadas besar, nah itu harus jauh dari masjid. Tidak boleh diam di masjid ila abiris sabil, kecuali hanya lewat saja. Kalau tidak ada lagi jalan kecuali lewat ke masjid. Dalam hadis riwayat Ibnu Muzaimah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inni la uhillul masjidah." Sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid lihaidin bagi istri yang haid, wala junubin dan orang yang junub. Itu tidak boleh. Bagaimana kalau serambi? Nah, kalau serambi masjid, soronoi, madrasah, itu kan bukan masjid. Makanya nanti pengurus DKM, takmir masjid itu memberi batas. Yang namanya masjid itu di mana? Dan ketika Jumatan harus diberi tanda. Jadi kalau di luar sana tidak ada yang namanya sholat tahiyatul masjid. Begitu. Jadi kalau di emper tidak ada sholat tahiyatul masjid. Naonnya cenah dia boleh tahiyatul emper, tidak ada gitu. Ya, paling ada sholat sunat syukur wudu silahkan gitu. Ya, menunggu imam intidor tidak apa-apa. Tapi kalau tahiyatul masjid itu terikat dengan batas yang mana? Batasnya apa? Yaitu nanti batasnya itu pintu. Begitu kaki kanan dimasuk ke dalam, kaki kiri masih di luar, nah itulah batas masjid. Nah, bagi ibu-ibu yang haid, bagi bapak-bapak yang junub, itu tidak boleh duduk-duduk di dalam masjid. Apa alasannya? Bukan karena takut terkotori. Sebab kalau takut terkotori, kita menyangka zaman Nabi istri-istri tidak berseka, gitu. Bukan karena takut terkotori darah atau kotoran lainnya, tidak. Tapi ini hadas, disebutnya hadas besar, hadas junub. Makanya untuk keamanan, nah itu dipersiapkan. Kalau ibu-ibu ingin mendengarkan pengajian, ada serambi, ada madrasah, ada apa, begitu itu tidak termasuk lingkungan masjid. Jadi harus jelas batas masjid dan bangunan selain masjid. Karena di zaman Nabi pun ada, selain Masjid Nabawi ada yang disebut Ashabus Suffah. Ashabus Suffah itu bangunan yang merempet ke Masjid Nabawi. Itu diisi oleh orang-orang yang tiap hari belajar kepada Nabi. Kurang lebih ada 60 orang, dipimpin oleh sahabat yang bernama Abu Hurairah. Itu terlihat hasilnya begitu. Memang belajar kepada Nabi tiap hari dalam jangka waktu 2 tahun lebih. Karena Abu Hurairah ini termasuk sahabat yang paling akhir masuk Islam. Dia masuk Islam itu tahun ke-7. Nabi wafat pada tahun ke-10. Jadi 2 tahun lebih. Tapi dia hafal meriwayatkan hadis paling banyak. Sampai oleh Imam Bukhari tercatat
Abu Hurairah dalam jangka waktu 2 tahun lebih itu sampai meriwayatkan 5.374 hadis. Nah, orang-orang yang hatinya tidak bersih itu sekarang banyak yang mencerca Abu Hurairah. Asa teu mungkin 2 tahun hafal 5.000 hadis, nama kayak jeung teu mungkin cing teh. Abu Hurairah mah cerdas, ente mah belet cenah atuh. Hararese teuing. Jadi diserang karena justru pada waktu itu anak-anak usia 7-8 tahun kadang-kadang sudah hafal Al-Quran karena terus menerus tiap hari dibacakan Quran, dibacakan hadis. Sampai setingkat Ibnu Umar, putra Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, yang sangat taasi itu sangat mencontoh Nabi, itu angkat tangan kepada Abu Hurairah. Dia mengatakan, saya tertinggal jauh oleh Abu Hurairah. Saya mendengar dari Nabi, man syahidal janazata, siapa yang menyaksikan pengurusan jenazah, fasalla alaihi, kemudian mensolatinya, falahu qiratun, maka dia mendapat pahala 1 qirat. 1 qirat itu mislu jabalil adim, mislu Uhudin, sebesar gunung Uhud. Maka setelah sholat saya pulang karena sudah cukup dapat pahala 1 gunung Uhud. Ternyata pendengaran Ibnu Umar cuma setengahnya. Kata Abu Hurairah, ada lagi hadis dari Nabi, summa atba'ahu, terus mengikuti ke kuburannya, ikut menyaksikan penguburannya, para qiratoni, maka dia mendapat 2 qirat. Kata Ibnu Umar, entah berapa ratus qirat saya tertinggal pahala oleh Abu Hurairah. Kenapa? Karena para sahabat kan umumnya 2. Orang muhajirin itu pedagang, maka belajar kepada Nabi ya pulang dari pasar sore biasanya. Orang Ansor itu petani, belajar kepada Nabi itu pulang dari kebun. Kata Nabi amanat ke Abu Hurairah, Abu Hurairah mah jangan ke pasar, tapi orang pasar harus tanggung jawab untuk hidupnya. Jangan ke kebun, tapi orang kebun juga harus memperhatikan kesehariannya. Ini sudah dikader. Nah, di kita pun harus ada Pak, orang-orang seperti itu. Jadi sok usaha, begitu, dagang, yang kerja, yang kulit. Nah, tapi harus ada yang disekolahkan, harus ada yang dikader. Asih ilmu ya urang beri beasiswa, urang sakolahkeun dari kecil sok sina tahfidz, urang paham hadis dan sebagainya. Nah, itu harus ada yang dikhususkan. Istilah Al-Quran, ta'ifatun mutafaqihina fiddin, harus ada satu kelompok yang faqih dalam urusan agama. Kemudian yang kedua, Nabi memberi aturan dilarang mengumumkan kehilangan di masjid. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sami'a rajulan yansudu dolatan bil masjid, barang siapa yang mendengar seseorang mengumumkan barang yang hilang di dalam masjid, begitu. Jadi neangan senah teka pernah gorowo, pengeras suara teh saha anu menakan senal abdi,
nukatuhu warnana beureum cenah aja nu kenca hejo atuh bogo batur ge bingung. Nah, siapa yang mendengar orang mengumumkan nasyid yang suduh digorowok-gorowok di masjid, pil masjid di beda kalau di luar masjid tidak jadi masalah, ya mau diumumkan di masjid. Fal yakul, maka katakanlah la raddahallahu alaika, semoga Allah tidak mengembalikan lagi barang itu kepadamu. Cek bahasa urang mah singtong kapangih deui. Padahal kan justru niat diumumkan itu ingin ketemu. Tapi karena di dalam masjid doakeun cek Nabi teh la raddahallahu alaika, sok singtong kapangih itu. Kok mau leungit pamajikan umumkeun di masjid kade tabulaha. Kenapa fa innal masjidah lam tubna lihaza? Karena masjid dibangun bukan untuk urusan ini. Jadi ada hal-hal yang tidak layak, tidak pantas diumumkan di masjid. Ya itu mah pengumuman penting gitu ya, yang berkaitan misalnya dengan kematian atau yang mendesak gitu, tidak jadi masalah. Ini kan hal-hal yang ya remeh-temeh, hal-hal yang tidak terlalu penting. Nah, oleh Nabi dilarang. Jadi masjid itu jangan terlalu bebas. Segala begitu diumumkan di masjid. Kemudian yang dilarang itu jual beli. Nah, oleh karena itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid, beliau juga membangun pasar. Jadi ada pasar Madinah untuk memfasilitasi orang-orang muhajirin. Itu kan saking sayangnya orang Ansar kepada muhajirin, oleh Nabi dimuakhadkan itu dipersaudarakan. Si A muhajir, si B Ansar, sok ayeuna dulur. Begitu. Diurus, biayai hidupnya. Ada yang rumahnya dibagi dua, begitu, sampai ada yang mau memberikan separuh kebunnya. Kata Nabi jangan. Otak Mekah itu otak dagang, begitu. Itu kan di Mekah tidak ada lahan pertanian. Nah, Quran lagi disebut wadin gairi dijarin, lembah yang tidak ada pohon, cadas unggul. Di Mekah membatu, gunung batu unggul. Makanya tidak ada petani rek melaknaun di Mekah. Begitu. Jadi salah merek kebon ka urang Mekah. Cok biayaan. Sampai kata Abdurrahman bin Auf, tunjukkan aku jalan ke pasar. Kuring mau otakna ge otak dagang tiba heula we. Sampai nanti kelihatan majunya gitu. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan begitu, dengan modal seadanya sampai menjadi miliarder kalau sekarang. Nah itu diantaranya untuk memfasilitasi para pedagang supaya nanti pertanian dipegang oleh Ansor lalu dijual kepada muhajir dan memutus mata rantai perekonomian Yahudi. Ada kan yang merusak itu dari ribanya orang Yahudi dikuasai, yang dari pasar tidak tahu di mana belinya, yang dari kebun tidak tahu kemana menjualnya. Nah, oleh Nabi mata rantainya itu dipusur, sok ayeuna maka orang Islam deui. Dari hasil pertanian orang-orang Ansor dijual kepada muhajir. Ngan ulah di masjid. Karena nanti banyak masalah. Tuh di situ di pasar. Oleh karena itu dibangunlah pasar Madinah. An Abi Hurairah qala,
dari Abu Hurairah ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u bil masjidi." Nah, Quran iya. Jika kamu melihat orang yang berjual beli, yabi'u aw yabta'u, yang menjual atau yang membeli, apakah bawa barang atau tidak, fil masjidi, nah dilakukan di dalam masjid. Fakulu, maka orang yang melihat itu hendaklah mengucapkan, la arbahallahu tijarataka, semoga Allah tidak memberi keuntungan dalam perdagangan. Padahal kan tujuan jual beli itu mencari untung, baik yang menjual atau yang membeli. Yang menjual mendapat laba, yang membeli tidak rugi, tidak kemahalan. Nah, karena dilakukan di dalam masjid, maka Nabi mendoakan, la arbahallahu tijarataka, semoga Allah tidak memberi keuntungan dalam perdaganganmu. Nah, ini ada aturan-aturan. Kenapa? Karena ini lillah, masjid ini milik Allah, maka Allah membuat aturan, kita tidak boleh melanggarnya. Selanjutnya dilarang membawa bau-bauan di masjid, ya, yang sifatnya menyengat lah. Karena kan relatif, kata si A bau cek si B sengit. Seperti kalau kita lihat orang yang sedang ihram, itu kadang-kadang dari negeri-negeri Afrika itu kulitnya itu kan dibalur dengan warna kuning, dengan naon, itu kan baunya menyengat. Ada cek mana enak masuk begitu. Jadi yang kira-kira begitu, kira-kira membuat orang lain tidak nyaman. Nah, di antaranya An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari Jabir bin Abdullah ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akalas sauma, siapa yang makan bawang putih, kan baunya ada khas, wal basola, memakan bawang merah, wal karosa, atau bawang bunda, bawang itu aragung dan udah. Kalau di kita mah terus nuang bedeuy, jengkol, terus udud. Itu kan ciri ada khasnya baunya. Fala yaqrabanna masjidana, maka janganlah mendekati masjid kami. Sok menggosok gigi dulu, bersiwak dulu, begitu. Kenapa? Bukan hanya manusia, fa innal malaikata tata'azza, karena para malaikat akan terganggu. Mimma tata'azza minhu banu Adam, sebagaimana terganggunya anak Adam. Begitu. Padahal kan malaikat itu satu jalisul masjid, dia itu teman yang mendampingi orang yang senang duduk-duduk di masjid untuk ibadah, untuk baca Quran, untuk majelis taklim. Nah, itu ayah temannya. Paling gobu, nah, jika tidak ada, ya takalamu, si malaikat itu bertanya-tanya, kemana cina si bapak anu? Teu aya, biasa nanti tara hadir. Nah, ditanya ke paling marido, lamun sakit, adu dilalaya ku malaikat. Termasuk wa in kana zal hajjah,
Kalau dia punya keperluan, ada masalah yang berat, fa'anuhu, mereka akan menolong. Dan dari pikiran-pikiran yang jernih, balik di masjid di asaplok, nah itu pertolongan malaikat. Hari ayeuna nyala lingkir malaikat naweda kaganggu. Fa innal malaikata tata'azza mimma tata'azza minhu bani Adam. Karena para malaikat akan terganggu dengan apa yang Bani Adam merasa terganggu. Nah, jadi di rumah terutama hari Jumat, Nabi depan disuruh mandi, pakai pakaian yang bagus, kemudian pakai wangi-wangian, gitu. Jadi singkar rasa segernya. Kemudian yang tidak boleh itu Pak, menagih utang di masjid. Ada sahabat namanya Ka'am. Taqada itu bena Abi Hadroda Daina. Pernah menagih utang kepada Abu Hadrad di masjid. Nuhiji nagih, hese panggih. Nuhiji dan siap meureun ka masjid atuh hoba. Panada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai Nabi nada. Nada itu menegur dengan suara yang keras. Cing, cenah apa dia di masjid? Ya kamu labbaika faqala dok min dainaka hadza wa auma ilaihi ay asyatri. Nabi bersabda, letakkan dari utangmu itu, berisyarat yaitu separuhnya, karena engkau menagih utang di masjid membuat gaduh, maka utangmu tinggal setengahnya. Itu Bu ayeuna mah mun rek ayeuna nagih rek ka masjid tadi setengah na lumayan, lain hartina nu beto ka masjid gerede hutang kade. Laqad fa'altu ya Rasulullah kum fa'abdihi. Maka kata Ka'am, sungguh saya akan melaksanakan. Kata Nabi, berdiri dan bayarlah. Jadi bukan masalah setengahnya, karena membuat kegaduhan. Kemudian yang dilarang bernyanyi di masjid. Qala Amrun, kata Amr, naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam antana subil asy'ari bil masjid. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang mendendangkan syair-syair di masjid. Nah, cuman larangan ini tidak termasuk pada haram. Ada sahabat Nabi yang bernama Hasan bin Sabit, oleh Nabi dibiarkan. Hasan bin Sabit itu orangnya kecil, lemah gemulai, ngangkat pedang wae teu ka bawah. Tapi ku Nabi selalu diajak perang, karena dari mulutnya keluar kalimat-kalimat yang membangkitkan semangat para pejuang kaum muslimin. Jadi kalau para sahabat sudah kelelahan, Hasan bin Sabit mengumandangkan syair, mendadak mereka bersemangat lagi. Tangah aja nu kieu mah ku Nabi teh teu antep cenah eta mah, karena memang sangat menginspirasi mun ayeuna mah. Seperti penyair Taufik Ismail kan raoseun deh. Beda dengan syair-syair anu dinu hajat. Jadinya mengumbar aurat, mengundang syahwat, pokoknya sing teh. Nah, nu riweuh teh bapak-bapak mun dionang kana hajat ya, organ tunggal ditempo cek ustad kita haram. Teu ditempo udah haleupeut. Rek peureum sieun salah ngahuap. Tentu nanti ditempo we gitu. Yang terakhir, nah bacaan ketika masuk dan keluar masjid. Nah ini batas masjid deh iya. Dari mana kita masuk dan keluar, nah itulah yang disebut masjid.
An Abi Humaidin wa Abi Usaidin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjida falyaqul Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Nah, ketika masuk masjid ucapkan, ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Rahmat itu surga. Wa idza kharaja, apabila keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlika, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kurnia-Mu. Kurnia itu selebih dari rezeki. Begitu. Fadlun minallah, kurnia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di jero masjid kita meminta rahmat, di luar masjid kita meminta fadlun, meminta karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah aturan-aturan. Walaupun dulu masjid amat sangat sederhana, tapi ternyata mampu memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat kepada jamaah-jamaahnya. Apalagi sekarang masjid kita sudah sangat mumpuni, lebih layak, kemudian lebih pantas lagi untuk kita merasa nyaman di masjid kita ini. Cuman yang satu oleh Nabi diwanti-wanti kepada para sahabatnya, afattanun anta, jangan membuat fitnah, jangan mengkondisikan justru jamaah-jamaah merasa tidak betah, merasa takut, merasa riskan itu dan ini untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik internal di dalam masjid ataupun eksternal di luar masjid. Nah, ini yang harus kita hindari. Semuanya harus bersemangat, merasa nyaman untuk beribadah di dalam masjid. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan dengan bahasan-bahasan berikutnya. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.